Hanya sama Kari ketika terbang, Awat waktu itu tidak tersentuh. Ya, Golden Staff menjadi jawaban agar nanti pemicu dari true damage pasifnya itu jauh lebih cepat. Sengaja dia terbang untuk mati. Iya. Jadi bisa dibilang head to headnya agak cukup kurang adil. Ketika naganya ya memang anti sisi. Nabrak tapi Awatnya masih free hit. Kan damage-nya termasuk. That's why kenapa para pasukan dari Geek Farm dia nutup Kari di last pick-nya. Padahal kalau kita ngomongin Akai sekalipun, Akai itu tidak terlalu setengki itu. Dan ingat gak sih, di draft pertama, kita bener-bener khawatir banget dengan last pick yang akan dibawakan oleh Geek Farm. Iya, karena Namun- aku udah mention kan, ini bisa assassin juga. Ketika tiba-tiba ternyata Watt mengamankan hero backliner. Betul. Ternyata itu hanya gocekan belaga. Karena yang meresahkan justru adalah Yuzongnya. Oke. Yuzongnya. Dan sekarang Yuzongnya masih terlepaskan begitu saja. Mungkin- Angela Matilda sudah di-ban tapi Rafaela masih terbuka. Untuk sekarang, Brody Rafaela kah yang akan jadi jawaban. Karena kita tahu sendiri Cadera juga dengan Brodinya kerap kali memenangkan laning ketika match up-nya lawan Iritel. Dan ingat, Oh. gak hanya itu saja yang terbuka tapi ada Joy. Rafaela Bruno juga oke. Bruno Rafaela, Tuh lihat tuh, dibawain tuh sampo gue dari kamar. Makasih ya. cakep banget. Oh kemarin malam tuh hilang karena ada di kamar Oji. Oh iyalah, pinjam dulu. Gue tuh nggak bawa apa-apa ke sini. Oke. Jadi bisa kita bilang Profesor ini harusnya marksman dulu sih. Marksman dulu, tapi Akai, Yuzong, hero sisi yang begitu banyak sepertinya langsung diamankan begitu saja. Digi masih terlepas tapi di satu sisi lainnya. Dan kita ketahui sendiri bahwa memang Terisla ini adalah hero yang begitu power dari Dixon. Dengan penalty zone, dia bisa langsung engage ke arah belakang. Tapi ingat, Valentina dengan IMU sekarang bisa mengcopy juga ke arah penalty zone yang sama. Karena dengan draft yang kali ini mereka lebih ofensif. 60% draft dari Geek Farm masih sama. Iya. Oke. Dan kelihatan memang tidak ada perubahan yang cukup signifikan ketika Lanaya. memang Matilda ditutup. Lanaya, Hero- jungler tamusnya dikeluarin. Hero MDL yang sangat difavoritkan Lanaya. Early game pressure yang begitu kejam. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan lavanya itu akan mempercepat monster jungle untuk ditumbangkan. Oh ini kalau mereka nggak tutup Kari bisa menjadi sebuah masalah loh. Kari, tiba atau nggak mungkin ada Bruno, tapi abis itu mereka maininnya pakai Rafaela. Itu bakal tabrak gaming dan sedangkan kalau kanan ngerespon dengan Digi, itu kayaknya malah sebuah pertanda kalau kiri akan bermain di gold stringnya nggak sih? Dan ini sekarang berarti Dewa menunjukkan karakter mereka dengan warna draft mereka. Mereka melupakan hero healer. Lebih baik bawa hero power. Itu Dan dia. ini yang berbeda nih. And somehow it works It buat works. beberapa tim yang mungkin tidak nyaman dengan meta healer ini. Masalahnya, anggap lagi nih di competitive scene atau bahkan di Scrim. Kita berbicara Scrim, kita mungkin sering ketemu sama hero-hero yang lagi meta sekarang. Ya. Let's say Akai, Barats, Fredrin, Martis, Lancelot, even though itu mungkin hero-hero assassin. Tapi Tamus, out of nowhere, ini hero power dari Dewa United Esports, terutama Lanaya. Yang sering dia bawakan ketika di babak playoff dari MDL. Tapi possible nggak kalau misalnya kita melihat juga kalau Terisla ini bisa dimainkan di area mid. Oke. Mid Terisla mungkin deh, is it possible? Mid Terisla itu butuh satu hero yang rotasi cepat dan roamer magical damage. Nah, fun fact apa nanti yang akan kita bahas ya? Mhm. Karena masih belum muncul, nanti kita akan bahas juga fun fact ya. Iya. Tapi Imam Mocan, melihat merespon dengan adanya Franco dan tambah dengan Kari, itu dua hero yang gue tadi sudah bilang. Iya itu dia. Dua hero yang udah bener-bener menjadi bulan-bulanan warga untuk Tamus. Iya. Dan juga Terisla itu bakal dilenyapkan dengan instantly. Jatuhnya kayak mendingan melawan Bruno dengan critical damage yang tinggi ketimbang melawan Kari yang bisa Nah, menjadi itu. tanker killer. True damage, Apalagi dua-duanya kan pasti bakal bikin blood armor nih. betul. Baik Tamus atau bahkan Terisla udah pasti bakal langsung jump in ke belakang. Bruno hanya memiliki satu escape ability dengan battle spellnya dan juga tackle-nya. Apa yang bakal dia bawa? Purify kah? Flicker kah? Oh, T4 mungkin P1. memaksakan juga flicker di bawah kan? T4 P1. Apa tuh? Tapi ini ada power yang juga cukup menakutkan menurut aku. Kenapa? Karena power ini bisa aja Cloud yang muncul walaupun Cloud tidak memiliki positioning yang sangat baik sebagai marksman tier S, bukan begitu? Terus sekarang bahkan kayaknya di beberapa region itu Apalagi- nggak ini banget, nggak efektif banget cloud-nya. Karena gini, sekarang mereka udah punya backline insurance. Mereka membutuhkan purify, mereka membutuhkan DPS damage.
kalau mereka tetap paksa menuju ke arah Brody di kiri, mereka udah harus pastikan ada roamer healer yang support itu semua. Aku malah mematahkan stigma sedikit kalau misalkan kayaknya ini nggak bakal bawa healer deh. Kalau bawa healer mainnya malah pasif. Kenapa nggak bawa Kadita aja untuk Geek Farm? Ketika kita sudah melihat ada Varsha dan juga adanya Iritel, memaksa mereka menggunakan Purify. Sehingga ketika Purify digunakan, Akainya bisa jump in di sana. Wah, aku malah setuju dengan point out KB. Di mana mereka lebih butuh ke arah hero cover dibandingkan hero healer untuk bisa menyelamatkan marksman tersebut. Karena posisinya mereka harus bisa meng-cancel ke arah Varsha. Ya, ofensif sedikit boleh, Betul. asal jangan Tarik terlalu ulur, ofensif. kiting. Ya. Dan Ini sih lumayan Edit. ofensif sebenarnya, sisi Ini powernya sih banyak banget. Bener banget, Be. Ini menjadi pilihan. Dan Beatrix yang akan memfollow up dari segi damage untuk pemain Geek Farm. Masalahnya, sekarang posisi dari Varsha ini juga sedikit terancam berkat adanya edit yang dimainkan oleh pemain-pemain Geek Farm. So, apakah posisi dari Geek Farm mereka akan lebih berfokus untuk numbangin Varsha? Atau what dengan Iritel? Itu dia. Power Sako. Ini kan warna yang ingin Dewa tunjukkan. Game pertama, itu kayak mereka Bukan tuh mereka. benar-benar bukan mereka. Nggak. Sekarang ini warna mereka nih. Gak ada jiwa mereka di dalam game pertama kalau misal Profesor kami bilang ya. Itu No udah soul, bisa ya. bilang bukan Dewa yang sesungguhnya. Dewa di game pertama terlalu memaksakan dengan deny pick Matilda takut jatuh ke tangan pemain-pemain Geek Farm. Dan di game kedua mereka sudah mulai sadar akan hal tersebut. Mereka tidak boleh terlalu memaksakan, mereka akan membawa hero power mereka membuktikan bahwa sang Dewa masih layak berada di match yang pertama. Oke, kali ini game kedua Dewa harus bisa dapatkan karena kalau tidak Geek Farm akan lebih perkasa dengan match point yang mereka miliki. Dan tidak ada kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya kalau hari ini mereka tumbang. Jadi ingat, ini adalah match yang sangat penting. Apakah game kedua didapatkan Dewa dengan jati diri mereka atau Geek Farm akan mematahkannya? So, MPL Playoff bisa tepuk tangannya! Let's go, got to the lane of town. Game pertama yang begitu sempurna untuk Geek Farm. Apakah akan kita lihat lagi di game kedua? Atau Dewa dengan hero power mereka yang akan membuktikan bahwa mereka adalah sang Dewa di MPL Indonesia season 12 kali ini. Early rotation yang menarik. XP mid lane yang kali ini akan membuktikan kalau nantinya clear wave mereka harus secepat mungkin Aboy. dengan rotasi yang setara dan Aboy menerima pokingan damage yang sangat tinggi yang artinya berarti Dewa United Esports akan memenangkan rotasi early game menuju ke early to Wanderer. Tapi kalau dari segi emblem kita ngelihat ada 2 Quantum Charge yang dibawakan. Ya, dari masing-masing tim, Lanaya, Quantum Charge, Watt juga Quantum Charge. Ada Wilderness Blessing juga tapi tidak melupakan bahwa Wilderness Blessing-nya akan dipadukan dengan Wings by Wings. Case, ini bakal terbang cepet banget sih Momo. Dan masalahnya sekarang Tako juga jangan terlalu agresif ya. Belum dapetin level 4-nya, mungkin hanya menzoning saja. Dan Case, sepertinya udah mulai bermain lebih galak di game kedua kali ini, Be. Oke, tapi lihat di arah top lane, Kadera mau coba dipaksa. Clear min akan coba terjadi. Dan Kadera mau nggak mau harus kehilangan gerobaknya. Super Awat kali ini mendominasi di arah gold lane-nya. Meskipun begitu Dewa United mereka masih memegang permainan di early, tapi belum bisa mendapatkan poin. Masalahnya Geek Farm sekarang mereka udah mulai ngebaca nih. Pemain-pemain dari Dewa mereka udah mulai setidaknya berani untuk ngeberi poke damage. Mungkin tidak terlalu overcommit, tapi setidaknya itu bisa menyulitkan posisi dari Aboy kalau sampai nanti dia terlihat low dan di follow up oleh Dewa lainnya. Lagi dan lagi, Cadera menjadi pusat perhatian dari teman-teman Dewa United Esports ketika mereka berusaha untuk melakukan serangan early game yang kejam. Iya, dan ini karakter mereka sebenarnya. Iya, dan aku merasa ya, Dewa ini mereka biarin aja Wattnya untuk main lebih sesuai dengan style dia. Oke, tapi lihat Lanaya di arah bottom lane. Mau coba untuk memasang melakukan pocket damage terhadap Sosok Paleski. Zoning out pun terjadi, menuju ke Lanaya. Lihat Lanaya kali ini tamu siap, benar-benar terus zoning out dan bahkan wombo combo Combro mendapatkan first blood di arah bottom lane. 2 poin silakan coba didapatkan. Tapi dengan damage yang sangat besar dari Kiss, mereka membawa Sosok Luke ke dalam kekalahan teamfight mereka. Lagi-lagi Luke yang jadi problem, yang jadi masalah. Tiba-tiba. Out of nowhere mereka berhasil menukarkan semua yang mungkin bisa kita bilang tadi kekalahan teamfight di tangan Dewa equal. Adil kali ini, Profesor. Iya, bahkan tadi adalah sebuah gerakan yang sangat beresiko dilakukan oleh Baleski dengan tujuan untuk memperlama teamfight-nya. Dan memaksakan bahwa Retribution digunakan oleh Nile. Sementara Dewa berhasil untuk mendapatkan turtle ya, meskipun posisi dari Sako
lumayan terancam. Itu thanks to Sako. Iya. Karena Sako lihat dari Nile melepaskan turtle-nya, dari Nile memaksa ke arah orange buff, dan para pasukan dari Geekfarm mereka juga agak sedikit kebingungan ketika Luke tidak memiliki laning phase yang baik seperti game sebelumnya. Dan mungkin pertanyaan KB di game sebelumnya, gimana caranya Dewa memaksakan biar tidak ada satu buah Black Dragon Storm nanti di teamfight yang penting untuk pemain-pemain Dewa. Itu mungkin akan dijawab sekarang Be di game kedua. Oke, Purify terlalu terburu-buru bisa kita bilang. Tapi ternyata Case ingin membuat Wings by Wings-nya itu benar-benar berarti Profesor. Bisa aku bilang itu agak cukup cepat loh Purify-nya. Ya, tapi untungnya headbutt-nya tidak menimbulkan efek knock up airborne. Sehingga tidak ada cancellation terhadap satu Wings by Wings. Lagi dan lagi, berbicara untuk setup menuju ke arah Turtle ya. Ini adalah peran penting bagi Luke. Menahan Black Dragon Transformation, even dia terkena ganking. Iya, Gimana pun caranya. Kalau kita ngelihat aja bahkan tadi di first blood yang didapatkan itu udah gara-gara Luke sebenarnya. Karena dia nggak ragu untuk membuka inisiasi. Terus yang kita lihat mungkin di game pertama ini masih bisa dibilang masih dibangun nih sama pemain-pemain dari Geekfarm. Dan Dewa United, mereka punya permasalahan yang harusnya ini udah mulai bisa diselesaikan di game kedua kalau mereka masih mau bertahan di best of 5 ini. Oke, Paloski bakal coba dimakan. Kali ini para pasukan dari Dewa benar-benar melahap Paloski. The Way of Dragon yang sangat tepat dari Sako. Oke, standby position. Kadera mencoba memberikan damage di depan sana. Para pasukan dari Dewa mereka standby bahkan 4 orang. Luke akan membalaskan itu semua. Langsung menuju ke Super Supriyadi. Tabrakan hantaman pada tombol. Super take down. Pertukaran yang tidak cukup adil. Roamer dan dibalikan oleh Dixon. Para pasukan dari Dewa, mereka ingin menukarnya dengan Power of Retribution. No Power of Retribution for this time ketika 5 detik menuju ke arah Turtle. Dah, dan sekarang akan menjadi Sako? permasalahan. Sako! Dengan satu buah The Way of Dragon yang manis ternyata. Menculik satu pemain yang penting yaitu Luke. Sebelum dia ngebuka Black Dragon Transform, Be. Dan dia yang membuka Black Dragon Transformation tadi sendiri di arah top lane. Betul. Ketika menukarkan dengan satu gold laner, tukar sama jungler, dan untuk sekarang lihat ada perbedaan level yang membuat Lanaya makin jauh lebih cepat secara damage retribution-nya. Sehingga hal ini akan membuat Dewa United Esports unggul dengan 2000 gold, bahkan bisa snowballing. Dan Cadera Hilang ternyata di area bawah. Dan ini yang sebenarnya kita mau lihat dari Dewa di game pertama. Kenyamanan dari masing-masing pemainnya. Biarkan mereka bermain sesuai playstyle mereka masing-masing. Dan bahkan terlihat jelas dari Dewa United, terlihat mereka lebih fokus untuk bisa mendapatkan objektif yang mereka butuhkan. Oh my god, surprise attack Heavy Bertie. Sayang sekali para pasukan dari Dewa United mereka tidak berhasil di take down. The Primal World-nya for nothing. Padahal lihat gunting yang dilakukan Nile, kali ini udah menuju ke arah sosok super awat. Sayang sekali tadi agak sedikit bergerak. Kalau dari Nile dia udah cukup menjepit tanpa harus mendorong menuju ke arah turret, mungkin Primal World-nya akan bisa maksimal di sana. Dan 2 suara untuk Dewa United di game kedua. Geekfarm masih mendominasi dari talent prediction. Tapi ini kayaknya berbanding terbalik sih. Game sebelumnya Dewa. iya. Dewa dominasi, sekarang Geekfarm yang dominasi. Berarti tandanya ada sedikit pertukaran karena draft yang dimiliki dari para pasukan dari Geekfarm. Iya. Tapi dibalik itu semua penalty zone for nothing. Dixon nggak dapetin apapun. Heavy crossbow standing dan terbang. Berhasil mendapatkan Nile. Awat Supriyadi ngeng. Standing dan terbangnya sangat tidak bisa dibendung. Iya, itu follow up yang sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain dari Dewa ketika mereka tahu satu buah inisiasi dibuka sama Dixon, dia nggak dapetin siapapun, mereka harus tetap ngebuka. Karena mereka udah jump in ke dalam situ, Be. Dan mau nggak mau harus ada resource yang dikeluarkan untuk bisa setidaknya mempanis satu pemain dari Geekfarm. Dan kalau dari yang aku lihat ya, Wilderness Blessing ini membuat Sako jadi jauh lebih fleksibel di area jungle. Invasi yang dia lakukan seolah membuat Dewa United Esports punya mata di area jungle. Dan Sako ready dengan flickernya. 302 KDA yang begitu indah terlihat dari Choromer. Dan sekarang dengan melakukan zoning out aja udah cukup untuk memberikan pressure kepada sosok dari Nile. Oke, tapi ini dia Momocan di mana Dewa United Esports dengan adanya 4.000 gold difference. Mereka memiliki kepedean yang sangat tinggi untuk bisa melakukan perfect turtle. Dixon telah menunjukkan batang hidungnya. Turtle yang ke reset kayaknya agak cukup mubazir kalau bisa aku bilang. Kenapa? Karena ini posisinya dipegang sama Dewa United. Ketika dia tahu di arah top lane itu ada Kadera. Tapi dibalik itu semua lihat standing dan terbang heavy crossbow-nya for nothing. Paloski masih Kemi, the wild tag telah dikeluarkan bersama dengan Case. Tapi ke arah yang salah walaupun begitu. Super Supriyadi berhasil mendapatkan Kadera plus
Turtle di tangan Dewa United, perfect Turtle untuk Dewa United. Wah, apakah terlalu cepat, Be? Ngebuang flicker di saat Sako masih punya flicker juga? Oh, kayaknya menurut aku adalah timing yang tepat tadi. Hanya saja mungkin Sakonya dengan knock up yang cukup lambat. Oh, Dixon. Ternyata penalty zone-nya belum bisa di-following up dan bahkan bisa memakan Dixon di depan sana. Damage-nya tidak terlalu cukup membuat buying time yang terjadi. Menuju ke arah backline dari Luka. Mundur ke arah belakang super out. Jadi pilihan utama Luka. Gagal untuk mendapat super out. Dan lihat lifesteal-nya. Kali ini masih membuat Luka bertahan. Meskipun begitu, duel Dragon from Naina. Red Pate from Kadera. Berhasil mendapatkan sosok dari Sako. Shutdown from terjadi kali ini. Wow, dibalikan keadaannya di teamfight mid yang cukup chaos, Be. Chaos banget. Di atas menit yang ke-7, team fight di area mid lane 5 lawan 5 dalam keadaan. Kita melihat Dixon sudah terlalu dive in. Dan walaupun ada sedikit agar turret tadi dari Sako, dia yang benar-benar makan semua damage dari turretnya. Hanya saja Dixon sudah menelan banyak damage dari lini depan. 4 detik heavy spin membuat Nile jadi bisa mengunci siapapun dari kubu Dewa United Esports. 2 Purify pun tidak menjadi penyelamat sih, Momo. Udah ngeledek, kejetot lagi Nile. Dan bahkan Dewa juga nggak bisa menyentuh tadi ke arah Cak Dera sendiri. Kelihatan Watt memang terlalu berfokus untuk numbangin lini depan dari Geek Farm. Oke, game fake di mana Lanaya dengan tamusnya itu memiliki win rate yang cukup tinggi dengan 12 kali pick, Momo-chan. Wah, ini yang tadi mungkin sempat dibawakan sama tim MDL sendiri yang dimana kita tahu Lanaya dengan tamusnya ini cukup populer. Tapi ternyata kita melihat Tamus di MPL kali ini agak sedikit mungkin belum bisa dapetin momentumnya ya. Dan Oke. Sako harus berhati-hati. Sako berhati-hati atau Sako yang bakal membuat Geek Farm ketar-ketir. Nah, ya lumayan ketar-ketir sih sebenarnya. Karena melihat kiting yang dilakukan sama Sako sendiri ya, ini cukup diwaspadai juga oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Tapi ingat, damage dari Aboy ini juga udah mulai berasal. Dengan efek terrified lagi-lagi dari seorang Aboy, membuat Sako tentunya agak sedikit kesulitan. Oh, Great Dragon Spear menjadi pilihan juga bagi Suprawa Supriyadi dengan tujuan agar movement speednya jauh-jauh lebih tinggi dan ini dia targetnya. Dia mau main front to back. Aboy sudah 40% di bawah darahnya. Alright, flicker di-trigger begitu saja. Follow skin of flicker for this time. Dewa United Esports langsung bakal coba dihantam dengan ada Black Dragon Transform. Hantaman pada tumbul dan teringat makan Kadera Sepeti. Berhasil mendapatkan Lord. Duel Dragon telah dikeluarkan. Kadera masih bisa selamat. Mundur ke arah belakang. Pada pasukan dari Dewa United. Gagal dan lihat Teddy bisa terbang. Suprawa Supriyadi versus everybody. Berhasil mencoba untuk mendapatkan Nile di depan sana. Dan Renner Apatinya tidak terlalu berarti karena dengan adanya life steal yang tinggi membuat Awan standby di area bottom lane. Lagi-lagi Kadera berhasil untuk mengamankan Lord yang pertama untuk Geek Farm. Dan untungnya Watt mendapatkan kompensasi tersebut, Be. Dia tumbangin Nile, dia tumbangin pemain-pemain yang mungkin nggak kelihatan. Dan tapi Aboy! Standing dan terbang, Suprawa Supriyadi. Heavy crossbow-nya sangat sakit tapi lihat Luka di depan sana. Harus menunggu ke belakang. Oh my god, what happened? What happened? Oke, agak sedikit. Yang terjadi adalah sebuah Lord yang sedang coba untuk di-engage oleh teman-teman dari Dewa. Coba di-clear secepat mungkin. Dan dengan satu gerakan dari Soul Grip, ternyata Luke mencoba untuk menggapai lini depan, namun sepertinya belum ada target yang begitu optimal. Lanaya melakukan zoning out dan Watt masih di belakang sana dengan bebasnya. Tidak ada lifesteal juga yang bisa dicuri sama Luke dan mungkin yang ada harus diperhatikan di sini ketika mereka udah mau coba disengage tapi dengan adanya gerakan yang dipaksakan menuju ke arah backline itu cukup mengerikan terhadap Dewa United. Dan untungnya Awat punya posisi free Profesor di sana. Dia ngeflank, dia heavy crossbow, dia benar-benar langsung bisa ngedeal damage ke arah belakang. Itu posisi konsil dibuka loh. Konsil dibuka, itu Dan jadi tidak terdeteksi. Menurutku ada satu movement, dua bahkan movement yang tadi sempat terlihat di kamera, namun tidak menyelamatkan Cak Dera. Yang pertama headbutt dan yang kedua adalah onward Baloyski dan Nile. Yang dimana ketika ada The Way of Dragon tadi di follow up oleh Sako, The Way of Dragon kedua itu kan bisa di cancel sebenarnya. Betul. Cak Dera sudah mengeluarkan flickernya dan hal tersebut yang membuat Cak Dera sepertinya tidak bisa untuk melakukan escape mechanism karena lock dari The Way of Dragon keduanya nggak bisa di cancel oleh siapapun. Tapi onward dan juga headbuttnya sudah digunakan sehingga hal tersebut tidak meng-cancel Sako dengan The Way of Dragon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana zoning out dari Feather Art Strike yang begitu luas adanya. Artillery high ground yang begitu mengerikan dari Varsha ya kita mungkin cukup setuju. Gift Varsha ya areanya masih 50-50. Tapi untuk sekarang karena hanya ada Varsha di sana, ini membuat teritorial dari Dewa United Esports. Kalau teamfight di area yang sempit,
ini jauh lebih diuntungkan. Iya, mereka lebih nyaman dengan high ground mereka yang mereka punya. Dan kita ngeliat juga sebenarnya dengan area wave effect yang begitu besar, efek sisi yang dimiliki oleh seorang Case sendiri, membuat space yang banyak sebenarnya untuk Watt sendiri. Oke, Jadi Maka Case ya, kelihatannya- satu pemain yang emang benar-benar dari tadi tuh jadi supporting teritorial. di Bahkan belakang. Momochan punya data yang cukup kuat juga di sini, di mana dia membuat Case ini memiliki power memang di arah high ground-nya. Ya, aku setuju banget. Jadi dia bisa dapat mengeluarkan semua damage-nya satu persatu, Feather Strike-nya langsung menghantam dengan burst. Berarti akan ada dua metode yang hanya bisa dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm, yaitu adalah melakukan copycat. Oke, Nah, itu. Marshall Fandi akan memimpin kita kembali ke dalam lane knockdown. Let's go! Melanjutkan pertempuran tentunya dari kedua belah tim. Dan Nile, lagi-lagi ini Feather Strike Nah. yang menjadi peranan penting nih, Be. Kuncinya bahkan, Case Case. sebagai kunci. Case. Dan apakah nanti akan ada IMU dengan satu Feather Airstrike sehingga Aboy bisa combo dengan Feather Airstrike precise skill plus Renner Apathy? Masalahnya itu akan jadi PR untuk Aboy sendiri. Bisakah dia menggapai ke arah Case? Memang burung Farsha ini bermasalah di tangan Case ya. Sungguh dapat mematok dengan damage yang maksimal ya Momochan. Dipatok ya? Yoi kan burung Oh, memang bagaimana matok. tidak? Di Benar sini ada juga. Divine Glaive on the way mungkin menuju ke arah Holy Crystal. Dan bahkan dengan posisi seperti ini, walaupun menuju ke arah Winter Truncheon, aku lebih setuju. Biar case-nya dengan Purify-nya itu bisa digunakan ketika ingin melakukan sebuah gerakan lain. Dan ini dia Lord Advantage yang minus dari segi gold. 2400 karena Baloyski dan Nile yang tumbang seketika pasca Lord tadi hadir di Land of Dawn. Dan kalau tadi KB ngomongin masalah Holy Crystal yang akan dibikin oleh Case, ini posisi dari Nile belum ada Athena Shield. Nah itu dia tuh. Jadi ketika terkena satu hujan damage dari Case, wah itu nangis banget pandanya. Makanya, apakah Aboy akan mengambil hal yang serupa? IMU dengan Feather Airstrike. Masalahnya dia belum Sehingga- bisa untuk ngeraih ke posisi Case nih, Iya. Be. Lagi dan lagi ya, posisi berbicara apalagi dengan Purify. Sehingga mempersulit juga teman-teman dari Geek Farm untuk menggapai lini belakang. Ya. Dan sekarang Dewa United Esports mereka lagi berada di posisi yang sedang unggul dari segi network pun bahkan dipegang oleh pemain-pemain dari Dewa United. Kelihatan di game kedua Watt lebih bebas untuk berkreasi sendiri. Dan Baloy, Jangan sampai termakan Sako. Out of nowhere. Dia harus kilani mortality-nya. Bersama dengan Banner Red Dixon. Gagal mendapatkan Kadera. Mundur ke arah belakang. Tadi pun terjadi. Menuju ke arah Case. No damage for this time. Belum sangat tahu mau. Tapi lihat Case-nya bebas. Gak ada yang bisa menyentuh Case. Di depan sana Kadera bahkan membuat para pasukan dari Dewa United langsung tidak membiarkan Geek Farm menolong Nile yang ditelan di dalam lautan Dewa United Esports. terlalu mengambil resiko sebenarnya dari Sako untuk bisa mengincar ke arah Kadera. Tapi itu menjadi bait yang mahal untuk pemain-pemain Geek Farm. Ya, pemicu untuk flicker dari Cadera juga. Dan Itu untuk dia. posisi sekarang, Sako belum keluar untuk flickernya. Kalau ngomongin pemicu iya betul, tapi aku melihatnya Luke-nya terlalu fokus dengan yang lain. Luke ini tugasnya menuju ke arah Case. Luke tugasnya bukan ke arah Dixon, Sako, Watt, Lanaya. Ya oke Watt, tapi Watt itu nomor 2. Dia Case. Nah ketika Case-nya bebas, ini udah ada bukti dia berapa kali bebas dan Tidak para tersentuh. pasukan Geek Farm, mereka selalu kalah selama Case burungnya masih bebas. Makanya apakah ini waktu yang tepat, timing yang tepat untuk melakukan IMU Tapi terhadap Feather Airstrike? Aku sekarang mikirnya Geek Farm mereka harus menjalankan duo targeting mereka. Targeting. Mereka harus targeting ke Watt dan mereka juga harus targeting ke Ya, Case. tapi jangan lupakan bahwa ada dua Purify yang masih berperan aktif untuk Watt dan Case. Saling- Winter sekalipun ini bisa menjadi kuncinya. Saling counter-mencounter ya, Be ya? Oh, ini Winter udah berat banget sih. Winter yang akan bikin mereka akan lebih sulit bertahan di depan sana. Langsung ada Feather Airstrike. Aboy sekalipun akan membalaskan dengan adanya Feather Airstrike bersama dengan Case. Segera mau, tapi dia masih berada Arcane Strike. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Dewa United. Mereka akan coba untuk bertahan. Dixon terperangkap. Berhasil dengan ada Heavy Spin. Damage terlalu besar. Dan Kadera fokus ke arah lob-nya. Tidak ada damage tambahan dan maka spray down. Tembakan peringatan dari Kadera. Membalikan kembali keadaan Super Round Supriyadi. Free hit, standing dan terbang. Membuat dirinya tidak tersentuh. Super awat untouchable dan Renner Apathy-nya gagal. Sayang sekali dan Well Dragon menuju ke arah Kadera. Mundur ke arah belakang. Belum ada following damage. Dan Aboy termakan oleh Case. Di bencana. Bester bukan sangat bebas. Dan wipe out dibalikan kembali keadaannya. Dewa United berhasil membalaskan
mendapatkan tendang dari game yang pertama. Draft pick yang benar-benar kuat banget untuk Dewa United. Akhirnya kita lihat di game yang kedua. Dan bahkan Geek Farm, mereka nggak punya celah yang banyak untuk bisa menyentuh ke arah Watt. Gak cuma Watt bahkan yang tidak tersentuh, melainkan dari posisi Case yang menjadi kunci kemenangan Dewa di Tadi game lihat kedua. nggak IMU yang dari Aboy akhirnya menuju ke arah Feather Iron Strike. Akhirnya ya Be, Case dalam keadaan 40% HP loh, di bawah bahkan. satu-satunya Feather